Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Nah, kini lagi-lagi datang dari Angkatan Laut kita Indonesia, bos. Jadi pada tahun depan, tahun 2025, Angkatan Laut kita pun akan mengadakan latihan militer bersama yang bertajuk MNEC, yaitu Multilateral Naval Exercise Komodo, kelima di Bali pada Februari 2025 nanti, bos. Dan tak main-main, salah satu negara sangar di Asia yang presidennya sering main-main dengan rudal balistik yaitu Korea Utara pun ternyata juga diundang ke Indonesia untuk melakukan latihan militer bersama, bos. Bahkan musuhnya alias rivalnya juga diundang. Nah loh, ngeri sedap nih. Lantas, latihan militer seperti apakah ini? Siapa-siapa sajakah yang diundang ke Indonesia? Dan apakah Korea Utara menerima undangan Indonesia ini? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap. Satu lagi, kandidat baru untuk kapal frigate Indonesia muncul dari negara Eropa, bos. Jadi jika kemarin Kasal Muhammad Ali ditawarkan Belhara Class alias FDI dari Naval Group Prancis, kini ternyata di Inggris, Kasal pun tertarik dengan salah satu frigate sangar yaitu frigate F-110 kelas Boniface buatan Navantia Spanyol. Nah, lantas seperti apakah kapal ini? Bagaimanakah speknya dan ketangguhannya? Apakah akan diboyong oleh TNI Angkatan Laut? Mari kita kupas beritanya satu per satu, bosku. Oke, jadi kabar pertama kini datang dari Korea Utara yang tiba-tiba diundang datang diajak Indonesia latihan militer bersama di Indonesia nih, di Bali, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, jadi rencana kegiatan latihan bersama atau LATMA, Multilateral Naval Exercise Komodo MNEC kelima di Bali ini pun pada Februari 2025 nanti bakal diikuti oleh Angkatan Laut puluhan negara dari 5 benua. Jadi lengkap nih, bos, semuanya diundang. Mulai dari Asia, Eropa, Afrika, Australia sampai Amerika pun semuanya diundang. Dan tak main-main, disebutkan total ada 56 negara yang diundang ke Indonesia. Bahkan tak tanggung-tanggung, 2 negara yang saat ini masih tegang-tegangan, senggol-senggolan, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan pun juga turut diundang. Nah, ngeri-ngeri sedap nih. Indonesia kalau ngundang nggak main-main nih, bos. Tapi ya siapa tahu sampai di Indonesia mereka bisa damai, ya kan? Namun karena latihannya masih lama belum diketahui apakah Korea Utara bakal menerima undangan Indonesia ini, bos. Dan dikutip dari Antara News, berikut adalah nama negara-negara yang diundang. Jadi semua negara-negara besar, kecil, sampai sedang pun diundang. Blok Barat, Blok Timur, negara-negara non-blok semuanya diundang tanpa pandang bulu, bos. Seperti misalnya ada geng Amerika, Inggris, Australia, Jepang, Perancis, Korsel diundang. Kemudian geng rivalnya yaitu Rusia, China, Iran, dan Korea Utara pun juga diundang, bos. Jadi cukup greget nih. Jika semuanya datang, maka para pasukan dari negara-negara yang sedang baku hantam ini pun bakal berkumpul di Indonesia. Nah, tapi kalian tenang saja, bos. Mereka nggak bakal baku hantam di Indonesia. Pasalnya, latihan MNEC kelima ini pun merupakan latihan maritim non-kombatan yang sudah rutin digelar oleh TNI Angkatan Laut setiap 2 tahun sekali sejak tahun 2014 di perairan Indonesia dan diikuti oleh Angkatan Laut dari negara-negara sahabat, termasuk ya Korea Utara juga sahabat Indonesia, bos. Dan latihan non-perang atau operasi militer selain perang yaitu OMSP ini pun nantinya akan mengedepankan kerja sama maritim, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan. Jadi nggak ada tuh istilah latihan tembak-tembakan, rudal-rudalan. Ntar salah tembak, ya kan? Mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua datang dari kapal perang yang lagi-lagi ternyata dilirik oleh Kasal kita, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, bos. Dikutip dari situs TNI dan juga situs indonesiamarittimesnews.com, disebutkanlah bahwa ketertarikan Kasal pada kapal perang baru ini pun diketahui saat beliau menghadiri acara CNE atau Combined Naval Event 2024 di Inggris kemarin, bos.
di mana kegiatan ini pun digelar pada tanggal 21 hingga 23 Mei kemarin dan menghadirkan lebih dari 50 negara dan diikuti oleh sebanyak 200 perusahaan maritim di dunia. Jadi banyak perusahaan galangan kapal pun juga ternyata memamerkan produknya di sini, bos. Dan event itu pun diadakan bertujuan agar para peserta yang merupakan perwakilan dari Angkatan Laut berbagai negara termasuk Indonesia, kemudian pelaku industri pertahanan dan para akademisi dapat bertukar ide sekaligus diskusi strategis terkait pertahanan Angkatan Laut, bos. Dan agendanya mencakup perkembangan penting dalam pertahanan Angkatan Laut, termasuk membahas topik-topik penting untuk meningkatkan kemampuan maritim guna memenuhi tuntutan strategis, operasional, dan teknologi. Dan menariknya dalam acara ini, Kasal pun ternyata melakukan pertemuan dengan Director of UK Defence and Security Export, yaitu Mr. Mark Goldsack. Dan dalam pertemuan tersebut, Mr. Goldsack pun menawarkan berbagai peralatan militer buatan pabrikan Inggris, bos, untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut Indonesia. Namun sayangnya tak disebutkan alutsista apa yang ditawarkan. Tapi, satu yang cukup menarik, yaitu di sela-sela kegiatan, Kasal Muhammad Ali ini pun ternyata turut meninjau sejumlah stand produsen peralatan militer dunia yang turut berpartisipasi dalam CNE 2024 itu dari berbagai negara, bos. Dan disebutkanlah salah satu yang menarik perhatian beliau adalah kapal perang frigat F-110 buatan Navantia Spanyol dari kelas Boniface. Nah sepertinya kapal ini pun bakal menjadi kandidat kuat bersama dengan Belhara untuk menjadi penambah kekuatan Angkatan Laut Indonesia, bos. Lantas, seperti apakah program, progres, dan spek kapal ini? Oke, jadi seperti yang kalian tahu, bahwa Boniface Class ini merupakan kapal frigat kelas berat buatan galangan kapal Navantia Spanyol. Dalam programnya, kapal ini pun akan dibangun 5 unit, bos, untuk menggantikan armada frigat Santa Maria Class dari Angkatan Laut Spanyol, di mana unit pertamanya diharapkan datang pada tahun 2025 nanti. Sementara unit terakhir bakal datang tahun 2029. Nah, jadi artinya mirip-mirip nih dengan progres Paulo Town Class kemarin. Jadi untuk Spanyol ini saat ini rencananya 5 unit mau dibangun. Tapi yang lagi dibangun baru 2 unit Boniface Class untuk Angkatan Laut Spanyol. Dan kalau Indonesia berani nego-nego keras kayak Paulo Town Class kemarin, ya kan, bisa jadi ya sama seperti Italia. Spanyol pun mungkin bisa saja menjual 1 atau 2 unit Boniface barunya untuk Angkatan Laut Indonesia. Pasalnya yang lagi dibikin saat ini 2 unit, bos. Dan tahun depan unit pertama pun sudah kelar. Nah, jadi unit pertama ini adalah F-111 Boniface yang akan diserahkan pada tahun 2025. Dan unit kedua adalah F-112 Roger de Lauria yang akan diserahkan pada tahun 2026. Jadi ada 2 unit nih, kandidat kapal perang yang mungkin nanti akan siap pakai dalam waktu cepat. Tapi admin nggak tahu, bos, apakah kapal-kapal yang baru jadi ini akan dijual atau kalau kita beli mesti bikin baru lagi. Nah, ini admin kurang tahu. Kemudian untuk kegacorannya, frigat ini pun merupakan frigat kelas berat berbobot sekitar 6.000 ton, bos. Panjangnya 145 meter, lebar 18 meter, kecepatan maksimalnya mencapai 25 knot, dan dilengkapi dengan sistem Aegis yang terkenal canggih itu. Kemudian untuk senjatanya apa saja belum tahu pasti, soalnya ya belum jadi, bos. Namun dapat dipastikan bahwa kapal perang ini pun bakal memiliki kemampuan menembakkan rudal jelajah anti kapal dan anti udara, dan juga kemampuan anti kapal selam. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan memboyong kapal-kapal frigat kelas berat dari Spanyol ini sebagai kapal yang cepat jadi? Akankah Spanyol mau menjual Boniface Class barunya kepada Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.